Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seri kuliah pemrosesan keramik. Sebelumnya kita sudah membahas ini ya, pengolahannya ya, preparasi bahannya dari ini dari misalnya bongkahan yang cukup besar menjadi powder ukuran mikron. Kita juga belajar eh, proses-proses secara mekanikal, ada yang secara chemical, sama miscellaneous. Nah, itu selanjutnya kita akan membahas powder karakteristik. Sebenarnya powder karakteristik itu pasti berhubungan mengenai partikel ya. Partikelnya seperti apa, ukurannya, distribusi ukuran, bentuk, apakah ada terjadi aglomerasi atau penggumpalan, komposisi kimia seperti apa, fasanya seperti apa, apakah single phase atau tidak. Misalnya eh, misalnya keinginan propertinya seperti apa, misalnya kita apakah kita yang ukuran partikel dibatasi misalnya lebih kecil dari 1 mikron atau dia fine, eh, kemudian narrow or wide, spherical or equiaxial, apakah tidak ada aglomerasi atau ada aglomerasi tapi dia soft, apakah dia kita butuh yang high purity ataukah tidak apa ada impurity-nya sedikit, apakah single phase, double phase, nah seperti itu. Eh, Habis itu ya tadi seperti macam yang ini contohnya adalah partikel yang hampir seragam gitu. Jadi propertiesnya berbeda sama partikel yang tidak seragam. Untuk mendapatkan properties yang optimum, maka ukuran partikel harus diperhatikan. Jika ukuran partikel besar, maka biasanya dia akan berada di bawah dan akan mengganggu distribusi atau dia jadinya dia non homogen ya, dia tidak bercampur secara merata. Nah, di bawah padat, di atas renggang. Jadi kan biasanya ukuran partikel itu kan semakin besar dia berarti istilahnya dia makin densitasnya makin besar kan. Densitasnya makin besar biasanya berada yang di bagian bawah gitu. Jadi yang dia yang kecil-kecil berada di atas. Nah, ketidakhomogenan itu akan menginisiasi nanti terjadinya cacat-cacat. Apakah nanti dia void, apakah dia crack, nanti kita akan lihat. Namun, hal itu, misalnya kita dalam bentuk powder ini, bagaimana cara kita, masa kita cek satu-satu ukuran partikelnya pakai size, pakai ini ya, pakai alat gitu kan ukurannya, berarti kan nggak mungkin, berarti kan dalam range. Jadi, eh, memang susah kita untuk mengukur ukuran butirnya masing-masing gitu. Nah, kemudian range partikel, ini udah kita bahas ya. Range partikel yang diketahui dapat kita prediksikan seperti range temperatur sintering. Nah, ketika kita mengetahui range partikel dari powder kita miliki, kita dapat memprediksikan atau mengoptimasi nantinya bahwa temperatur sinteringnya kita butuh berapa nih. Nah, itu makanya kita juga belajar nanti metode komputasi untuk optimisasi atau optimum ya, dioptimisasi, optimum. Nah, produk-produk keramik mutakhir atau kermut eh, haruslah memiliki porositas yang rendah. Tidak boleh eh, penyusutannya terlalu tinggi atau shrinkage-nya terlalu tinggi pada cetakan. Maksudnya begini, ketika kita bikin cetakan dan kita udah menghitung ketika nanti setelah sintering, ukuran produknya itu nggak boleh jauh-jauh kali dari yang ukuran cetakannya atau yang sudah kita prediksikan. Eh, Produk keramik dengan padatan tinggi, partikel sangat halus-halus, porositas akan sangat minimal. Dengan proses pressing dapat diprediksikan range porositas, misalnya lebih kurang dari 5%. Oke, ini kita bahas yang ini tadi dulu ya, yang kermet ya. Kenapa keramik mutakhir itu kita membutuhkan purity yang tinggi atau dia impuritasnya sangat sedikit atau bahkan kalau dia kita pakai sebagai biomaterial dia itu harus benar-benar yang tidak ada zat pengotor ya soalnya nanti dikhawatirkan atau dia akan menciptakan toksik pada tubuh atau misalnya kalau dia ada pengotor misalnya pada karena kan produk
keramik mutakhir ini emang fungsinya itu berbeda ya sama keramik konvensional. Karena kita di keramik mutakhir ini memang sifat-sifat mekanik itu udah ada peruntukan khususnya gitu. Misalnya dia tahan temperatur tinggi misalnya dari alumina, habis itu kekerasannya oke, habis itu emang dia di lingkungan-lingkungan yang apa ya bisa kita bilang eh, ekstrim gitu kan. Nah, oke. Nah, produk dengan padatan tinggi itu kita semakin halus partikel, maka porositas yang akan terbentuk sangat minimal. Karena gini, ketika dia kecil-kecil ya, dia gampang mengisi ke satu sama lain gitu. Bayangkan aja kalau misalnya kita punya gede gini kan. Nah, biarpun kita merasa udah dekat, tetapi di sini ada porositasnya gitu. Kalau ini kan kecil dia bisa terisi dia lebih gampang gitu. Ini dia partikel kecil, ini besar. Maka ketika dia semakin halus, apakah nanti dia bentuk kayak gini, maka void void sangat kecil, sangat 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 kecil ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini distribusi ukuran butir yang tidak seragam. Ketika ukuran butirnya besar, dia biasa berada di bawah, atau mengendap dia ya, butir yang kecil dia di atas. Oke, ini harus diperhatikan karena distribusi partikel eh, berbeda ya. Jadi kalau dia tidak merata, maka distribusi eh, tem- baik temperatur, kekuatannya, itu akan berbeda. Makanya harus merata. Harusnya homogen. Kemudian kita akan bahas bentuk partikel. Bentuk partikel misalnya ada yang bulat. Kalau dia bulat, maka dia lebih mudah terisi rongga-rongga yang kosong sehingga ketika saat dibentuk akan mengikat dan saling mendekat satu sama lain. Kan gini ya prosesnya gitu kayak. Misalnya gini, ketika nanti disintering, kan harusnya nanti dia bentuknya gini. Aduh, jelek banget ya. Jadi dia kayak menyatu gitu jadinya. Nah, ketika bentuknya misalnya beragam-ragam gitu kan, pasti dia ada nanti rongga-rongga pastinya. Misalnya dia menyatu, berarti di sini nanti ada rongga, di sini ada rongga, nah seperti itu kira-kira. Nah, kalau tidak beraturan akan membentuk void rongga-rongga, misalnya kotak, oval, dan lain-lain, maka akan semakin banyak rongga-rongga kosong. Misalnya kotak, kalau misalnya kotak kayak gini oke, tapi kalau misalnya kotaknya kayak gini gimana? Nah, terus dia ada miring kayak gini, terus yang miringnya gini lagi. Nah, ini void dia nanti jadinya. Kalau kita padatkan pun dia kita kompres kan, tetap aja dia bentuknya itu kan tidak sama gitu ya. Kalau dia bulat dari segala arah juga nggak masalah, dia akan tetap mendekat satu sama lain gitu. Kemudian aglomerasi menggumpal dapat diatur dengan menambahkan zat aditif agar tidak menggumpal. Isinya ratusan partikel yang menggumpal, mempengaruhi porositas dan kekuatan mekaniknya. Jadi sebenarnya aglomerasi itu dia kan kayak menggumpal. Dia seolah-olah dia punya ikatan gitu dia yang kuat. Ketika nanti dia sintering gitu kan, maka sebenarnya dia ikatannya nggak kuat, tetapi dia gagal membentuk atau gagal berikatan sama partikel lain. Misalnya dia gini ya, misalnya cabang-cabang gini kan. Nah, yang pinggir-pinggir ini aja dia yang bisa berikatan gitu sama apa berinteraksi sama yang lain gitu kan. Nah, yang tengahnya itu nanti dia jadi void karena dia udah telat gitu. Apa namanya? Karena dia berada di dalam gitu ya. Nanti akhirnya jadi void. Porositasnya tinggi dan nanti kekuatan mekaniknya otomatis turun gitu. Ini dia, aglomerasi seolah-olah sudah berikatan padahal ikatan energinya sangat rendah, sehingga seolah-olah bentuknya semakin besar dari aslinya. Saat sintering yang teraglomerasi seolah-olah tinggi, ikatannya akan mudah lepas saat temperatur tinggi. Posisi yang di pinggir bisa menempel pada partikel lain di dekatnya, di tengah akan membentuk void baru, dan mekaniknya menurun. Oh, oke. Okay. Komposisi kimia tidak murni. Jika ingin menonjolkan artistiknya, atau dari segi apa namanya keindahan, maka tidak terlalu berpengaruh kalau dia ada impuritisnya. Contohnya gerabah atau tembikar. Palingnya diperhatikan perubahan warnanya seperti apa ketika ada impuritinya. Nah, produk performa tinggi, maka adanya impuritis atau pengotor akan membentuk void atau porositas ya.
Impurities akan menguap dahulu saat sintering menyebabkan void. Jadi kan sebenarnya kita tahu temperatur sintering kan tinggi untuk si apa keramik kan. Nah, si dia duluan menguap dia. Cepat kali dia menguap, nanti kan kekosongan tadi itu udah nggak ini lagi, dia nggak akan terisi lagi, maka akan muncul void, mekaniknya mekanik menurun. Pengotor menyebabkan penyusutan yang bisa berubah dari yang diprediksikan. Shrinkage dia. Misalnya kita harapannya peta kayak gini kan, nanti dapatnya kita gini. Nah, hilang di bagian sini. Hmm. Komposisi fasa sangat mempengaruhi proses sintering untuk melihat partikel pakai SEM. Untuk melihat partikel pakai SEM ya, scanning elektron makroskopik, scanning elektron mikroskopik. Nah, powder karakteristik. Sebenarnya setiap ada impurity, maka ukuran butir tidak merata, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Misalnya pada alumina ya, Al2O3. Ini ketidakhomogenan distribusinya, maka butiran tidak merata, ada yang besar, ada yang kecil. Ini pada Al2O3 dan ada zirconia sama alumina. Kemudian ini pada zirconia ini ada void dia bahkan karena terjadi aglomerasi tadi kan kita tahu kan. Nah, di sini konduktivitas dapat turun karena aglomerasi misalnya dari 80% ke 60% karena banyak void, ada void yang terbentuk tadi. Nah, ketidak homogenan atau heterogen maka akan menyebabkan terjadi selama deformasi hot press akan terjadi cracking. Jika tidak diperbaiki, maka dipastikan produk akan menurun kualitasnya, sangat menurun ya, karena ada inisiasi crack. Inisiasi crack ini paling berbahaya, maka umur pakai dari produk akan menurun. Kemudian di sini ada powder preparation. Di sini kita ada mechanical stresses between particle and range particle size with different types of mills. Kita ada compression, ada impact, shear, dan compression. Ini ada ukuran partikel dari 0,1 sampai 100. Nah, di sini kita lihat ketika kita pakai high pressure roll mill dan diaglomerasi, ini rata-rata pakai 5 mikron sampai 100 mikron. Pakai jet mill, dia 1 mikron sampai 20 mikron. Nah, sedangkan di vibration mill, ball mill, sama agitated ball mill, itu dia dari rentang 12 sampai 0,1 sampai 12. Atau 15 lah bisa kita bilang ya. Mikron. Nah, jika ingin partikelnya halus membutuhkan waktu agar maksimal ya. Jadi kita nggak cuman pakai alatnya apa, tetapi waktu juga sangat berpengaruh ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, powder preparation by mechanical method. Jadi penyiapan powder atau serbuk dari metode mekanik. Kita bisa pakai comminution. Jadi kita melakukan secara menumbuk-numbuk ya. Jadi secara mekaniknya kita tumbuk-tumbuk, kemudian nanti kita terjadi ada proses lanjutan karena ukuran butirnya masih besar ya betul. Nah, jadi kita pakai dia mechanical force. Mechanical force ini pakai crushing, grinding, and milling. Nah, kemudian reduction partikelnya dari 10 sampai 0,1 mm. Kemudian fine size reduction-nya pada milling itu 10 sampai 0,5 mikron. Dan ini prosesnya nggak cuma sekali ya, tapi berkali-kali untuk mendapatkannya using various milling technique. Jadi milling itu masih banyak dia gitu. Jadi gini kan, nanti dia di crushing, ditumbuk-tumbuk kan. Nanti kan melewati ini filternya kan, ukurannya pasti ada nanti yang kekecilan, ada yang jadi kita nggak bisa membuat ini dia seragam ukurannya. Nggak bisa. Nah, begitu juga nantinya. Makanya kenapa ukuran tidak seragam? Karena prosesnya dengan menumbuk-numbuk. Jadi mendapatkan hasil yang ada yang halus, ada yang kasar, sehingga jadinya dalam range dia. Pada combination tidak dapat dibuat ukurannya sama, halus kecil. Jadi dalam range ya. Oke, ingat combination. Kemudian ada high compression roller mill sama jet mill. Jadi ini
high compression roller mill, eh, kom- kita menggunakan dua roll yang saling berkontak dengan tekanan yang tinggi di 100 sampai 300 megapascal. Nah, keuntungannya adalah penggunaan energi yang ini ya, yang utilization dan low wear. Size range-nya 10 sampai 100 mikron. Jadi dia ini ada dua apa namanya roller yang saling bergerak berlawanan, masuk dia batuan yang ukuran tidak terlalu besar ya, jadi udah diolah juga sebelumnya, masuk dia. Nah, di sini ada tekanan kontak di sini, di sebagian sebelah sini ada tekanan kontak 100-300 megapascal. Jika roller yang berputar mengalami aus, maka partikel yang dikecilkan tadi, maka ada impurities dari alumina dari roller yang aus. Jadi harus sering di maintenance juga ya. Kemudian kalau jet mill kita pakai high speed gas flow. Jadi kita kasih dia gas atau udara masuk kan di sini, ada ukuran partikel yang besar-besar masuk, kemudian ada tekanan, kemudian di sini juga dimasukkan lagi dikompres, kemudian hasil gesekan tadi dengan dinding dan beserta partikel-partikel tadi yang kecil akan naik dia. Naik nanti, nah size range-nya itu dapat lebih kecil dia 1 sampai 20 mikron gitu ya. Jadi dia kayak apa namanya? Ketika dia bertumbukan dapat yang kecil, kalau dia sesuai dia ukurannya, tapi dalam range juga dia akan naik gitu karena embusan udara tadi. Ini jet mill memanfaatkan udara atau gas yang melakukan tumbukan antar partikel, jadi sehingga lebih halus. Ini kemudian ada ball mill. Jadi ball mill itu kita menggunakan media. Medianya itu biasa silinder atau bola yang bertujuan untuk menghasilkan compression, impact, dan shear untuk mengecilkan ukuran. Biasanya kita pakai alumina, bisa pakai zirconia atau tungsten. Oh, pakai pakai juga bisa ya pakai alumina. Kita pakai zirconia, tungsten atau steel. Jarang dipakai, biasanya sama-sama keramik ya. Nah, ball size-nya kita ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau dia yang besar itu untuk impact yang lebih besar, tetapi dia susah untuk mengimpak memberikan impact pada size yang lebih kecil. Jadi memang kita buat ukurannya itu bervariasi, besar, sedang, kecil. Yang lebih banyak itu yang kecil. Jadi yang besar kan menghancurkan yang partikel besar nanti kan. Nah, dilanjutkan sama yang sedang dan akhirnya yang bola-bola yang kecil itu menghasilkan impact ke partikel yang kecil juga. Jadi dia itu fungsinya untuk screening juga ya, ini tadi ada yang sedang, ada yang kecil gitu. Kemudian, nah kayak gitu ya, jadi dia diputar gitu di sini. Nah, speednya dapat diatur dari sini ya, karena dia berkontak langsung sama yang ini. Di lab material kita pakai PVC dengan diameter 5 inch atau 4 inch. Di industri ball mill itu bisa lebih besar. Produksi alat paling banyak ya dari Cina ya ball mill ini. Banyaknya bola besar, banyaknya itu bola kecil dulu, baru bola sedang, baru paling sedikit bola bola besar. Kontaminasi pada ball grinding, eh, kontaminasi pada ball grinding sekarang tidak dibersihkan setelah pemakaian sebelum sebelum atau dapat mengalami aus. Jadi bisa jadi terjadi kontaminasi ya, tapi kontaminasi gara-gara nggak dibersihkan atau karena aus. Kemudian ini ada ball mill, jadi kita pakai dia prosesnya lebih konstan dia ya. Jadi kita olah dulu yang agak gede, kemudian kecil, kecil hingga sangat kecil, kemudian nanti didapatkan yang halus dia gitu ya. Ini ada tumbling ball mill, sebenarnya mirip aja, kecepatan konstan, tidak terlalu cepat atau lambat, tutupnya rapat. Ya lah takutnya keluar ya. Jadi intinya kalau tadi kan kita seperti ini yang kalau ini dia kayak gini. Jadi ini diatur hingga 70% critical speed. Kemudian ballnya 50% volume dari kontainer, powder 25%, jadi kosongnya 25%. Kemudian kita bisa lakukan wet milling loading, 50% bola, slurry 40% volume untuk mengandung kontainer, solidnya 25-40%. Jadi ada kandungan air ya. Proses bisa kering, bisa basah, bentuknya seperti sari jadinya. Nah, gitu ya. Berarti ini kan 90%, ini 75% gitu.
Hmm. Ini ada planetary ball mill. Biasanya ini lebih ke ini ya, ke ukuran di lab. Jadi ini bisa sangat kecil sekali nanti ukuran partikelnya, tapi kita pakai yang wet ya dia. Jadi dia tekniknya seperti rotasi bumi, dia putar-putar kayak gini ya. Putar-putar. Ada juga nanti dia apa namanya, partikel, bukan partikel ballnya, untuk menghaluskan gitu ya. Jadi dia partikelnya itu bisa sampai di bawah 10 mikron dan tend to teraglomerasi. Enggak, jadi wet grinding itu partikel yang di bawah 10 mikrometer itu biasanya eh, senang untuk atau kecenderungan untuk teraglomerasi. Nah, kita lakukan pakai dispersion liquid atau cairan dispersinya pakai water vapor alcohol long chain molecule. Nah, seperti itu. Only wet grinding slow sampai 10 di bawah 10 mikron meter. Dia nggak range lagi, dia udah menjamin di bawah 10 mikron tapi dengan waktu yang lebih lama dan long grinding time required. Ini dia planetary ball mill. Guys, mungkin nanti kalau yang videonya aku masukkan ke YouTube aja. Nah, di sini ada ball mill teknik juga. Tadi ada pakai vibration, jadi kita tambahkan goncangan-goncangan di ininya, di seperti barelnya di sebelah sini. Kemudian agitated ball mill atau sering disebut attrition mill atau stirred media mill. Kemudian particle parameter, eh, waktu dan particle size. Untuk yang dry milling, misalnya di waktu yang 20 ini, si dry milling lebih cepat ya, menghasilkan partikel lebih kecil dibandingkan wet milling. Tapi di waktu yang 60 ini sangat jauh perbedaan si wet milling sama si wet milling menghasilkan partikel yang jauh lebih kecil, eh, sedangkan si dry milling ini apa namanya, tidak bisa gitu. Ini kan practical grinding limits ya kalau dry milling. Jadi kita pakai ini wet milling dengan waktu tertentu ya. Nah, seperti itu. Ini dia grinding medianya, ada pakai porselen, silikon nitrate, karbid, alumina, yang pastinya dia yang kekerasannya oke. Ini ada comparison wet and dry. Kalau advantage wet, low powder require, no dust problem, higher rotational speed, can wet screen through fine screen, good homogenization, small particle size dan dry, tentunya ini yang paling oke. Narrow particle size dan dry, compatible with spray drying and casting process. Avoid drying process after reaction. Rest media and lining wet and wet can be started at any time. Nah, ini juga ini enak dia. Is it optimized? Oke. Okay. Photosynthetic by chemical. Jadi chemical ada juga dilakukan secara solid state reaction, synthetic from liquid solution, dan vapor phase reaction. Kita akan bahas yang solid state dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas yang si ini, yang dua ini. Kita saat ini yang ini dulu, solid state reaction. Solid state reaction feature-nya simple dan banyak digunakan secara luas. Fondasinya itu pakai sama seperti synthetic metode lainnya, pakai sol gel atau precipitation. Kita melakukan dekomposisi reaksi, solid reactant dipanaskan kemudian menghasilkan solid yang baru ditambah gas. Use for production powder simple oxide from carbonate, hydroxide, nitrate, sulfate, acetate, oxalate, alkoxide, dan other metal salt. Misalnya ini dekomposisi kalsium karbonat, misalnya dari CaCO3 solid menjadi CaO solid ditambah CO2 gas, atau reaksi produksi zinc aluminat dari ZnO solid ditambah Al2O3 solid menjadi ZnAl2O4 solid. Dekomposisi jika kalsium karbonat CaO3 sangat panas akan turun menjadi kalsium oksida CaO dan karbon dioksida CO2. Ini ada ini biasa dari internet, nanti bisa dilihat sendiri. Ini chemical decomposisi misalnya tadi ya, dari Mg CO3 jadi Mg plus CO2. Ini ada secara thermodynamics untuk dekomposisi seperti apa entalpinya. Jadi kita cari salah satu ya, entalpi standar entalpinya seperti apa. Kita produk dikurang reaktan, dapatkan ini dia 178,3.
kemudian dekomposisi. Oh, ini jawaban si Rehan Pasha. Kemudian ada secara termodinamik kayak mana. Ini ada rumusnya, kita pakai energi Gibbs. Ini ada konstanta kesetimbangan. Ini secara termodinamik. Kemudian ada kinetik juga, alpha dan R. Kemudian thermokinetic for reaction. Ada wake loss, massa hilang. Nah, kemudian ini ada diagram Ellingham, dipengaruhi temperatur dan tekanan untuk mengecek ininya korosi dan pertumbuhan butir suatu reaksi isotermal temperatur konstan. Misalnya AO ditambah B2O3 jadi AB2O4. Nah, ini ya possible reaction mekanismenya. Kemudian apalagi ya? Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian skematiknya ini solid state in mixed powder, volume yang tidak bereaksi. Oke. Reaksi dimulai dari pinggirnya dahulu. Minggu depan kita bahas sedikit solution vapor phase reaction. Ya, mungkin nanti akan kita bahas lagi mengenai ini ya, si chemical decomposition ya, chemical method. Pertama solid state reaction, satunya decomposition, synthetic from liquid solution, dan vapor phase reaction. Mungkin itu dulu untuk saat ini. Aku ada kelas lanjutan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.